Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala insyaallah berkah Allah subhanahu wa ta'ala di Masjid Islamic Center Siwal. Mudah-mudahan segala amal soleh kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu menjadikan kita mendapatkan banyak kemudahan kelak di kehidupan selanjutnya, yaitu di alam akhirat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu ketika di dunia, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Sesuai yang apa yang saya sampaikan pertama kali dan permintaan dari panitia, mungkin kita akan lebih banyak bahas tentang fikih muamalah dan fikih mawaris atau warisan. Maka malam hari ini kita bahas dulu ilmu yang paling urgent untuk kita pahami. Kenapa? Karena setiap diri kita pasti sering melakukan jual beli, betul ya? Ya, di antara kita pasti pernah jual ataupun beli. Dan Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, siapapun yang melakukan transaksi jual beli, maka wajib hukumnya dia belajar dulu tentang rukun dan syarat sahnya jual beli. Sebab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ilmu itu harus ada sebelum berkata dan berbuat. Maka oleh karena itulah malam ini kita belajar dulu tentang fikih jual beli. Fikih jual beli. Apa itu jual beli? Al-bay'. Al-bay' diambil dari kata ba'a, artinya lengan. Kenapa jual beli diambil dari kata lengan? Karena orang berjual beli itu saling menjulurkan lengannya. Saya yang membeli menjulurkan lengan saya untuk menyerahkan uang, dia yang menjual menjulurkan lengannya untuk memberikan barang. Nah, maka disebut dengan al-bay'. Tapi itu secara bahasa dari kata ba'a. Tapi dari sisi istilah, jual beli itu menyerahkan sesuatu dengan mempersyaratkan adanya iwal. Apa itu iwal? Pengganti. Ya. Menyerahkan sesuatu dengan meminta adanya pengganti. Itu namanya jual beli. Kalau bahasa sederhananya tukar menukar, itu disebut dengan jual beli. Karena jual beli pasti tukar menukar. Saya tukar barang handphone dengan uang 3 juta. Berarti apa? Tukar menukar. Antara barang dengan uang, itu jual beli yang disebut dengan
bai'ul mutlak. Kalau tukar dengan barang itu juga jual beli, namanya bai'ul muqayyad. Tukar uang juga jual beli, namanya bai'us sharaf. Semuanya jual beli, karena intinya menyerahkan sesuatu terus meminta pengganti, itu namanya jual beli. Beda dengan hibah atau hadiah. Kalau hibah atau hadiah berarti dia atiyah, yaitu pemberian. Namanya pemberian itu menyerahkan sesuatu tanpa meminta iwak atau pengganti. Saya bawa handphone, saya kasihkan ke penjenengan, Pak, ini buat jenengan. Maka kalau akadnya hibah, akadnya hadiah atau atiyah pemberian, maka ya sudah, saya tidak meminta apa-apa. Tapi kalau saya bilang, Pak, saya kasih hadiah handphone harga 3 jutaan, ini saya kasih hadiah buat panjenengan, tetapi jenengan ngasih saya 3 juta sebagai hadiah balik, itu namanya jual beli. Meskipun dinamakan tukar hadiah, tapi hakikatipun tetap dianggap jual beli. Kenapa? Karena secara kaidah terjadi tukar menukar, menyerahkan sesuatu dengan meminta pengganti, itu jual beli. Meskipun acara di SD di mana guru mengadakan acara tukar kado, meskipun dinamakan tukar hadiah, tapi hakikatnya jual beli. Kenapa? Karena ketika anak itu menyerahkan kado buat temennya, anak itu mempersyaratkan dia harus menerima kado balik. Berarti menyerahkan kado dengan meminta pengganti, berarti itu namanya jual beli. Maka para ulama menjelaskan, al asma la tughayyir al haqiqah, nama itu tidak merubah hakikat. Jadi yang dihitung, yang dinilai adalah hakikatnya. Kalau hakikatnya transaksi itu jual beli, meskipun dinamakan hadiah, tetap hakikatnya adalah jual beli. Maka kaidah yang harus diterapkan kaidah jual beli. Tapi kalau meskipun itu dinamakan jual beli, tapi secara hakikatnya adalah hadiah, ya dihukumi sebagai hadiah. Mas, aku harus ngedol jam tanganku, kiro 300 bayaran nyo buku tak kasihkan jenengan 300, yo nyo duitnya ora, aku njaluk duit, aku pengen ngedol wae tapi ora njaluk duit. Paham? Nah, ini namanya hadiah, menyerahkan sesuatu tanpa meminta pengganti. Makanya dulu pernah kita singgung, tukar kado yang biasa dilakukan malam 17-an, tirakat, itu hukum asalnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena terjadi pelanggaran dalam syarat sahnya jual. Di mana rukun dalam jual beli, sebagian ulama menyebutkan ada berapa? 4. Pertama, adanya al-bai', yaitu penjual. Yang kedua, adanya mustari, yaitu pembeli. Yang ketiga, adanya mabi. Apa mabi? Barang dagangan atau barang yang dijual. Yang keempat, adanya ijab kabul. Nah, ini adalah rukun dalam jual beli. Ada penjual,
ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, dan adanya ijab kabul. Ijab kabulnya yang menunjukkan itu adalah jual atau beli. Nah, ini rukun. Kalau rukun ini tidak terpenuhi, maka jual beli itu fasad, rusak. Contoh, bisa enggak dalam jual beli sing dodol karo sing tuku wonge padha? Bisa enggak betul? Sing dodol karo sing tuku wonge padha. Misal tanah masjid ini misalnya ya, adalah tanah saya. Saya jual 500 juta. Terus sing tuku yo saya. Mumet panggil. Atau air minum ini yang jual saya. Kami barang milik saya. Tapi sing tuku yo saya. Bisa enggak kira-kira? Kaya wong edan gitu ya. Barang itu dituku bisa, tapi enggak boleh. Paham? Kok bisa Ustaz? Iya, contoh. Ini ada kasus. Ini kasus fakta di lapangan. Ada sebuah lembaga yayasan yang memiliki unit bisnis. Bisnisnya ini untuk menopang yayasan. Nah, bisnis ini bergerak dalam bidang rumah sakit. Nah, salah satu direkturnya, bukan salah satu direkturnya, direktur utamanya, dia yang memegang kendali rumah sakit, Pak. Karena dan dia ternyata sekaligus sebagai ketua dewan pembina yayasan, bukan paling pokok, Pak. Wis ketua dewan pembina sekaligus direktur utama rumah sakit. Nah, otomatis yang memegang dan menguasai keuangan yayasan rumah sakit siapa? Direkturnya, kan ada lagi. Dan dia yang menentukan kemana uang itu dibelanjakan. Paham? Nah, sekarang dia itu punya tanah di Jakarta. Direktur ini punya tanah di Jakarta. Dia butuh duit karena mau beli tanah di satu wilayah di daerah Boyolali. Dia butuh duit. Akhirnya dia jual tanah itu ke rumah sakit. Padahal yang membeli dan membelanjakan dana rumah sakit siapa? Direkturnya, kan teman-teman. Otomatis siapa yang jual? Direktur. Siapa yang membeli? Direktur. Kira-kira kalau investasi tanah di Jakarta itu nggak masuk perhitungan rumah sakit, nggak ada hubungannya dengan rumah sakit beli investasi tanah di Jakarta, rumah sakitnya di Solo, ngapain tuku tanah di Jakarta? Kebijakan ini tepat atau tidak? Tidak tepat. Tapi dilakukan atau tidak? Dilakukan. Kenapa? Karena yang menentukan membelanjakan siapa? Direkturnya. Sing barang sing dituku dek sopo? Dek direkturnya. Kemudian dihargai waktu itu 500 juta. Menurut informasi dari pengurus yayasan yang lain, sebetulnya tanahnya cuma harganya 300 juta. Tapi karena yang menentukan keputusan beli adalah dia, dan yang punya juga dia, jadi diregani dewe, ditawar dewe. Maka otomatis kira-kira ditawar nggak tanahnya? Tidak, lawung itu tanahnya dia. Paham? Nah, maka praktek seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia telah menggabungkan antara penjual dan pembeli pada orang yang sama. Maka harus adanya muta'aqidain, dua pelaku akad, yaitu ada penjual, ada pembeli. Ini baru objektif. Kalau dia ingin menawarkan, ya dia berlepas diri dari jabatannya. Maksudnya, dia panggil misalkan Dewan Pembina, dipanggil. Ini ada tanah di Jakarta, kira-kira rumah sakit butuh nggak? Silahkan dengan beli 500 juta. Nanti pengurus yang lain yang akan menetapkan apakah invest atau tidak, nawar atau tidak.
dan pengurus yang lain wajib memihak kepada yayasan, tidak boleh memihak kepada direktur, sebab itu amanah. Jabatan dia adalah amanah menjalankan dana umat. Ini rukunnya. Sekarang syaratnya. Jadi rukunnya ada berapa? 4. Ada penjual, ada pembeli, ada barang dagangan atau barang yang dijual, dan ada ijab qabul. Nah, ijab qabul dalam jual beli itu apakah wajib dengan kata-kata jual dan beli? Wajib enggak? Misal kita beli sesuatu di toko, harus ada kata-kata Mas tumbas gula sekilo. Lalu penjual mengatakan, yo tak dol gula sekilo 15.000. Sah. Begitu atau tidak? Tidak harus. Artinya dalam jual beli dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Kalau jual beli itu orang mengatakan gula sekilo, penjual mengatakan 15.000. Ada kata beli kata jual? Nggak ada. Sahkah? Ijma ulama mengatakan sah, meskipun tidak ada kata jual dan kata beli, tapi perbuatannya gula sekilo menunjukkan beli, 15.000 menunjukkan jual, bukan jual. Jual beli yang tidak menggunakan kata-kata sepatah kata pun, neng-nengan Pak. Pernah belum melakukan? Pernah ya. Misal jenengan beli bensin di tempat eceran Pak ya. Jenengan berhenti di tempat bensin eceran botolan, jenengan buka joknya, itu penjual bensin tahu kalau jenengan beli bensin, bukan beli bakwan, kan ngerti Pak ya. Terus tangkinya dibuka, terus ngedongke duit 12.000. Sing dodol menang wae, jenengan nggih menang wae. Ngeten didongke, diterima, dilebokke bensin sak liter. Setelah itu ditutup, sing dodol mlebu omah, jenengan pergi tanpa ngomong sepatah kata pun. Sah atau tidak? Sah napa mboten? Ya. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi menurut mazhab jumhur sah. Sebab jual beli itu ijab qabulnya berbeda dengan pernikahan. Kalau pernikahan nggak bisa neng-nengan. Anakku gowoneng misalkan ya, terus saliman tok neng-nengan, nggak bisa. Harus ada perkataan ankah tuka wazawaj tuka ibnati fulana bimahrin ada watis sholat dan misalkan sah selesai. Harus ada kata itu. Harus ada kata nikah atau kawin. Pakai bahasa Arab monggo, bahasa Jawa monggo, bahasa Indonesia monggo. Ankah tuka wa zawaj tuka. Itu kalau diterjemahkan pripun? Aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan putriku. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ankah tuka wa zawaj tuka. Aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan putriku. Betul atau tidak? Kurang tepat Pak. Yang tepat, aku nikahkan dan aku kawinkan putriku denganmu. Sebab dia walinya siapa? Putrinya. Maka dia sedang menikahkan siapa?
putrinya, bukan calon menantunya. Dia kan walinya putrinya. Makanya ankah tuka, aku menikahkan putriku untukmu, kan gitu. Dan aku kawinkan putriku denganmu dengan mahar seperangkat alat sholat. Maka itu ijab kabul dalam pernikahan. Tapi kalau jual beli tanpa ngomong apapun, selama perbuatannya menunjukkan jual atau beli, sah. Ini pendapat jumhur ulama, kecuali mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i harus ada perkataan yang menunjukkan jual atau beli. Tapi kalau cuma perbuatan, nggak sah. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Tapi saya agak condong pendapat jumhur ulama yang mensahkan atau karena mana ada Pak, misalkan saya berhenti di bensin eceran, berhenti pas di depan botol-botolnya, saya buka jok saya, tangkinya saya buka, terus penjualnya datang, bensin Mas, misalkan ya, saya bilang, boten lo pengen buka tutup bensin mawon, kira-kira dina Pak digajul sama yang punya, kan gitu, kurang ajar. Wes lah ya lagi enak-enak. Lah kok bukain dadak ning kene ning kono kan yo iso. Apa ning ngarepku berarti kowe tuku kan. Berarti perbuatan seseorang yang buka jok tutup bensin di depan penjual bensin itu menunjukkan perbuatan membeli. Maka dianggap itu termasuk ijab kabul. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Nah, sekarang syarat sahnya jual beli. Yang pertama, adanya kerelaan kedua belah pihak. Tidak boleh jual beli itu dipaksa, sebab jual beli yang dipaksa tidak sah, kecuali nanti ada hal tertentu. Misalkan orang menimbun barang, ada orang nimbun beras 300.000 ton misalkan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dia kuasai. Nah, menyebabkan beras langka, maka pemerintah yang tahu ada penimbun barang tujuannya mau memonopoli, nah ini boleh memaksa barangnya untuk dijual. Tapi selain itu tidak boleh, selain dalam keadaan darurat tidak boleh secara hukum asalnya. Maka jual beli harus ada kerelaan. Tapi kalau jual beli itu karena pekewo, boleh nggak? Misal jenengan punya sepeda kebu zaman kuno dulu, zaman Belanda, warisannya Mbah Buyut Kakung, diwaris turun temurun sampailah ke jenengan, ditawar para kolektor, jenengan nggak kasihkan. Enggak Pak, mau dituku 10 yuto, 100 yuto rata kayak sebab ini warisan kelangenan untuk nanti anak saya nggak akan jual. Tapi tiba-tiba saya datang ke rumah jenengan, terus habis itu saya tanya, jenengan duwe sepeda HP menbu, ini asli Belanda ini, saya tanya, ini ada toknya, ada mereknya, ada nomor serinya. Maka saya tanya, didol piro? Jenengan mengatakan, mboten disade Pak Ustaz. Wis didol wae tak tukune 5 yuto misalkan ya. Mosok karo ustaz ra dikeke. Nah, terus jenengan bilang, wah nggih pripun nggih, jane mboten kula sade niku Pak Ustaz, tapi gandeng jenengan sing tuku nggih pun mboten napa-napa. Nah itu karena oke. Sebagian ulama membolehkan karena menyerahkannya meskipun pekewo dianggap kerelaan. Tapi sebagian ulama tidak membolehkan sebab kalau kita membeli atau menjual, kita tahu yang membeli itu ada indikasi pekewo, maka jangan jual atau beli kepada dia kasihan. Cuma rata-rata sing pekewo itu biasanya dodolan MLM, gitu Pak.
Tahu MLM, Mbak? Multi level marketing. Telepon yang main jenengan. Piye kabare konco SD misalkan. Saiki aku dodolan MLM, ki barange iki sabun, rinso, apa sabun cuci, sabun mandi. Ini harganya 10.000. Lah lang men sabun cuci kok 10.000. Barangnya cilik. Oh, ini cilik tapi berkhasiat. Macam-macam diterangkan ini fungsinya begini macam-macam. Terus jangan mikir, rata tuku yo mesake, tuku kok yo larang-larang. Terus akhirnya golek sing paling murah. Iki piro? 14.000. Iki kopi ginseng iki piro? 10.000. Ya wis iki wis siji karena tambah. Tapi jenengan belinya itu karena bukan karena butuh. Maka sebagian ulama menganjurkan jangan dijual kepada dia karena kasihan. Dia membelinya bukan karena butuh tapi karena pegewu. Ini pendapat sebagian ulama. Maka syarat sahnya jual beli yang pertama yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak. Yang kedua, apa syaratnya? Pelaku akad itu berarti penjual atau pembeli haruslah orang yang dibenarkan untuk melakukan jual beli. Pelaku akad haruslah orang yang dibenarkan untuk melakukan jual beli. Belum berarti ada orang yang tidak boleh jual beli, ada. Karena orang yang berjual beli itu ada syaratnya. Makanya syarat kedua sahnya jual beli, pelaku akad adalah orang yang dibenarkan untuk melakukan jual beli. Siapa orang yang dibenarkan untuk melakukan jual beli? Satu, orang yang berakal. Wong edan tidak sah untuk melakukan jual beli. Kalau ada orang waras ngajak dodolan wong edan, kuwi wong warase berarti melu edan. Wong edan dijak dodolan, maka tidak boleh, tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena syarat sahnya jual beli, pelaku akad adalah orang yang dibenarkan. Siapa orang yang dibenarkan? Satu, orang yang berakal. Dua, merdeka, bukan budak. Tiga, sebagian ulama memasukkan balik. Balik, tahu balik Ibu? Tahu nggih? Mimpi basah kalau laki-laki, perempuan datang bulan, itu sudah balik. Maka mereka yang belum balik, menurut sebagian ulama tidak boleh berjual beli. Tapi saya tidak mengambil pendapat ini. Saya merujuk kepada pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang beliau berfatwa boleh anak kecil yang belum balik itu berjual beli, tapi syaratnya dua. Satu, sudah mumayyiz, sudah mampu membedakan. Yang kedua, atas izin walinya baru boleh dia melakukan jual beli. Kalau anak kecil mutlak tidak boleh jual beli, maka sing dodol cilor, maklor, putu, dolanan mesake sebab sing tuku orang yang paling. Nah, maka boleh anak kecil melakukan jual beli asalkan syaratnya dua. Sudah mumayyiz itu ya kira-kira umur 3 tahun, petang tahun, insya sudah paham, 5 tahun lah ya. Kemudian yang kedua, atas izin walinya, itu baru dibolehkan. Nah, ini syarat yang kedua dari syarat sahnya dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya. Jadi berakal, merdeka, balik ya. Meskipun nanti balik sebagian ulama tidak sependapat. Yang keempat, rasyid. Apa itu rasyid? Mampu membelanjakan uangnya dengan benar. Ini syarat
orang yang dibenarkan untuk melakukan jual beli. Sekarang yang ketiga, tadi kan yang pertama apa? Adanya kerelaan. Yang kedua, dilakukan oleh yang dibenarkan untuk melakukan jual beli. Siapa orang yang dibenarkan? Ada 4. Balik, berakal, balik, merdeka, rasyid. Karena tadi. Nah sekarang yang ketiga, apa syarat sahnya jual beli? Dilakukan oleh pemilik barang atau orang yang mewakilinya. Maka menjual barang yang bukan miliknya tidak boleh. Hukum asal menjual barang yang bukan miliknya tidak boleh. Makanya Rasulullah mengatakan, la tabi' ma laisa indak. Jangan engkau jual apa yang tidak menjadi milikmu, kecuali dengan akad wakalah, yaitu perwakilan. Saya jual rumah jenengan meskipun bukan milik saya, tapi saya ditunjuk oleh jenengan untuk menjualkan. Maka hal seperti itu boleh. Paham ya? Maka hukum asalnya orang yang menjual itu adalah pemilik barang. Kalau tidak, orang yang mewakilinya dari pemilik barang. Yang keberapa sekarang? 4. Apa syarat sahnya jual beli? Nomor 1. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya dan manfaatnya halal. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya dan manfaatnya halal. Menjual belikan barang yang tidak diketahui manfaatnya tidak boleh. Contoh nomor 1, saya kiras-kiras ada 42 ekor. Kalau jenengan kerso, saya kirim ke rumah jenengan, cukup membayar 50.000 saja. Ada 42 ekor. Loh, murah men Pak Ustadz. Nopo niku? Tumone anak saya. Boleh nggak kira-kira? Tidak boleh. Karena tumo yang akan dibeli tidak diketahui manfaatnya. Apalagi meskipun ya tumo sendiri itu sebetulnya hewan yang punya manfaat. Apa manfaat tumo? Jangan tahu nggak manfaat tumo ini? Nggak tahu? Saya beritahu. Saya juga diberitahu juga sama ahli bekam. Kata tukang bekam, Ustadz, kalau menurut saya, salah satu manfaat tumo itu adalah bekam kepala alamiah. Karena tumo itu menghisap darah. Maka orang kalau banyak tumone itu sesungguhnya sedang dibekam kepala secara alamiah. Makanya yang banyak tumonya itu anak kecil atau orang dewasa? Anak kecil. Makanya anak kecil itu orang tahu sambat mumet. Kalau sing wong tua kakean sambat mumet, karena mungkin ra tahu di bekam. Gini model. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa Ustaz tumo hanya bisa hidup di anak kecil, kok di kepala orang dewasa tidak bisa hidup, tidak kerasan? Sebab kepala anak kecil dengan kepala orang dewasa ada perbedaan yang mencolok. Apa? Yaitu suasana dan hawa di kepala.
Kalau di kepala orang dewasa itu hawanya sumuk, panas, kakian masalah. Kalau di hawanya anak kecil, kepalanya dingin, tidak punya banyak masalah. Sehingga tumor bisa berkembang dengan baik. Ini katanya loh. Ini telanan pura saya nggak tahu. Tapi kenyataan wong dewasa kan betul nanti tumornya Pak. Saya itu tidur dengan anak saya bola-balik, tak keloni barang anak wedok yang masih 5 tahun. Itu tumornya kata. Nek dereng nanti tumor terus hijrah ke kepala saya garuk-garuk gatal itu belum pernah. Pernah sekali hijrah ke kepala saya cuma 1 ekor, itu pun keluar dengan sendirinya Pak, karena nggak betah Pak ya. Panas mungkin ya. Nah, ketika saya baru duduk waktu itu pas pengajian atau apa, tahu-tahu kok ada bergerak dan kepala terus jatuh, tumor kan itu. Nah, pulang saya suren nggak ketemu belas Pak, hanya satu itu, karena dia nggak betah, dia salah tempat Pak. Nah maka ini tentang binatang yang tidak diketahui manfaatnya atau barang yang tidak diketahui manfaatnya. Sekarang termasuk barang yang haram atau najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Contoh, Javanik cococik. Apa Javanik cococik? Javanik itu Jawa, kenapa? Cococik itu koyo coklat bundar-bundar nih. Nah, itu makanya disebut dengan Javanik cococik. Nopo nih Pak? Serintil. Ya. Serintil wedhus, serintil kelinci. Nah, itu diperjualbelikan boleh nggak? Ingat, barang najis tidak boleh diperjualbelikan. Ulama manapun sepakat Pak, mazhab manapun sepakat, barang najis tidak boleh diperjualbelikan. Saya di Kenep sana, di daerah Seritek, itu saya pernah masuk di sebuah peternakan kelinci Pak. Kuncinya banyak. Ternyata justru pendapatan utamanya harian itu bukan daging kelincinya Pak. Itu malah pendapatan setiap berkala, biasanya sebulan sekali panen. Justru pendapatan harian yang paling besar itu kencingnya kelinci Pak. Itu ditandon, dimasukkan drigen, 1 liternya kalau nggak salah saya ingat itu 4.000, 1 drigen 20.000. Kalau sehari bisa menjual 10 drigen, wis sedina itu 200.000. Sesasi itu 6 juta, ngumpuli gaji PNS awal Pak. Makanya ternak kelinci. Nah, itu baru kencingnya saja itu sudah sebulan 6 juta. Boleh tidak jual beli kencing kelinci? Boleh nggak ini? Tidak boleh menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Menurut mazhab Syafi'i, semua kotoran hewan, baik yang halal dimakan dagingnya maupun yang haram dagingnya dimakan, semua kotorannya najis, maka memperjualbelikannya haram, tidak boleh. Ini fatwa Imam Syafi'i. Maka mazhab Syafi'i nggak boleh memperjualbelikan pupuk yang masih alamiah. Tapi kalau serintilnya digiling, campur tanah, campur daun, diolah jadi kompos, panas, fermentasi jadi kompos, selesai, boleh dijual karena unsur najisnya sudah berubah. Tapi kalau masih bentuk serintil, Javanik cococik, maka tidak boleh diperjualbelikan. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi saya mengambil pendapat mazhab Hambali dalam masalah ini. Kenapa? Kotoran hewan itu dibagi menjadi 2.
kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan dan kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan. Semua kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan najis dan memperjualbelikannya tidak boleh. Kotoran kucing, kotoran anjing, kotoran kelinci, kotoran anjing, kotoran babi, sapi, kuda, atau kotoran bebek, maka para ulama mazhab Hanabilah mengatakan tidak najis, tapi kotor, tapi tidak najis. Maka memperjualbelikannya boleh, meskipun dalam wujud aslinya Javane Jojoje boleh. Ya. Ini menurut mazhab Hambali. Jangan pilih mana? Pilih mana ini? Nah, maka konsekuensinya masing-masing. Kok bisa tidak najis, Pak Ustadz? Ini menurut mazhab Hambali. Alasan pertama, karena Rasulullah menetapkan barang najis tidak boleh dijadikan obat untuk diminum. Sedangkan Rasulullah membolehkan kencing unta untuk dijadikan obat, terutama penyakit paru-paru. Diminum langsung boleh. Itu menunjukkan bahwa kencing unta tidak najis. Bahkan kencing unta itu manfaatnya besar. Contoh, ibu-ibu sing pengen dadi bucere, nama bucere, boleh dicat sendiri, rambutnya abang. Kalau pengen rambutnya abang, itu cara sing paling gampang, murah, awet, tahan lama, dan kelihatan alamiah. Itu caranya adalah menggunakan diminyaki rambutnya dengan kencing unta. Loh, betul ini Bu. Boleh teng pundi Pak Ustad? Juruk, nggih. Jenengan mang beto botol teng juruk njaluk pawangi Mas, tulung tadono yuh untane. Tak go mulih diobat karo dinggo minyak rambut. Nanti kalau sudah jenengan minyaki pun 3 pekan saja, 2 sampai 3 pekan, nanti rambut jenengan akan kelihatan merah, pirang, kaya wong londo. Ning londo kurang mancung ya. Nah, itu maka ulama mazhab Hanabilah menganggap kencing hewan yang dagingnya halal tidak najis maupun kotorannya. Alasan kedua, Rasulullah pernah sholat di depan Ka'bah dan ditaruh oleh Abu Jahal menyuruh seorang pemuda kotoran di atas punggung Rasulullah, dan kenyataan Rasulullah tetap meneruskan sholatnya. Andaikan itu najis, Rasulullah sudah menghentikan dan ganti pakaian. Yang ketiga, asar Ibnu Mas'ud ketika menyembelih hewan-hewan kurban, baju beliau terkena percikan kotoran hewan kurban dan beliau tidak mencucinya dan memakai dengan itu, menunjukkan tidak najis, tapi kotornya kok. Yang keempat, alasan lain, Rasulullah pernah membolehkan sholat ketika dakwah Syria, di mana Islam masih diintimidasi. Rasulullah dan para sahabat, terutama para sahabat itu masih sembunyi-sembunyi, sedangkan sahabat-sahabat yang lemah, kalau mereka masuk Islam takut ketahuan juragannya, maka kalau waktu wayahi sholat pagi dan sholat malam, itu mereka sholatnya kadang-kadang wong enek barang sing bersih. Tapi kalau dulu tidak, karena dulu takut ketahuan keislamannya, mereka sholat sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang dapatnya kandang kambing, ya sholat di dalam kandang kambing.
Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini perbedaan pendapat. Monggo yang yakin mazhab Syafi'i, monggo yang yakin mazhab Hambali, silahkan. Ini saya hanya menyampaikan hujahnya mazhab Hambali. Kemudian yang keberapa syaratnya? Kelima, barang yang diperjualbelikan dapat diserah terimakan. Bu, kulo gadah pari, pun kulo tandur 2 minggu, kulo dol sukin panen gadai jenengan haram. Kenapa? Ijon. Kenapa ijon? Karena pada saat transaksi barangnya tidak dapat diserah terimakan, nunggu berbunga dan mengeras. Nah, ini menunjukkan ini masalah. Maka barang yang diperjualbelikan harus dapat diserah terimakan. Kulo gadah sapi mas, mung 3 yuta, 5 sik bobotnya 300 kilo. Kulo dol 5 yuta mawon. Lho kok murah men? Pun 3 dino boten balik ilang. Mang goleki piyambak. Sing penting dengan bayar kulo 5 yuta. Ini tidak boleh karena tidak dapat diserah terimakan. Yang ke-6, apa syarat sahnya jual beli? Harga barang harus jelas ketika transaksi. Barangnya harus jelas. Sebab bukan barangnya, harga barang harus jelas. Makanya jenengan kalau beli di warung itu tanyakan harganya supaya tidak terjadi konflik. Yang terakhir yaitu barang yang diperjualbelikan harus jelas barangnya apa. Makanya tukar kado kenapa tidak boleh? Karena masuk kategori jual beli. Kenapa jual beli itu tidak boleh? Karena barangnya tidak jelas, karena dibungkus kado meskipun nilainya disamakan tapi tetap haram. Kenapa? Karena yang menjadi sebab haram atau ilah haramnya itu bukan nilainya, tapi ketidakjelasan barang. Selesai. Ini 7 syarat dalam sahnya jual beli. Ada yang mau tanya? Ini kita sampai ada ya? Sudah ada ya? Sudah. Ada yang mau tanya sebelum saya tutup? Kenapa? Ya, bagaimana dengan jual beli online? Jual beli online itu masuk kategori pembahasan para ulama yang disebut bai'ul ghaib ala sifat. Jual beli di mana pembeli tidak melihat langsung barangnya, tapi hanya dijelaskan sifat-sifatnya atau gambarnya. Bagaimana hukumnya? Jumhur ulama menyatakan boleh, meskipun Imam Nawawi menyatakan tidak boleh. Tapi pendapat cuma tidak semua barang bisa di online kan. Nanti kita bahas tentang barang ribawi yang tidak boleh dijual belikan secara online. Tapi kapan-kapan. Maka jual beli online hukum asalnya boleh, tapi harus jelas barangnya, masa waktu pengiriman misalnya, dan lain-lain. Cukup ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.